Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Ketemu saya lagi ya. Ini singkat tapi harus padat ya, 4 pertemuan. Masih bingung semua pasti ya, karena event tatap muka aja untuk mata kuliah ini metodologi penelitian tidak mudah ya. Saat kita pertemuan aja tatap muka 18 kali pertemuan itu masih banyak yang nggak bisa, ditambah regular C ketemu 4 kali ya, itu pun masih mending. Kita nggak ketemu sama sekali, cuma lewat online ya. Materi udah saya berikan cukup banyak ya, ada PPT, ada buku, ada contoh, tapi pada kenyataannya nggak mudah ya. Jadi ada 4 pertemuan ya. Pertama adalah sistematika penulisan, kedua tentang etika penelitian, kutipan dan daftar pustaka, variabel, konklusi dan sampel. Ya mungkin kalau di sistematika teman-teman gak usah pusing ya. Sistematika penulisan teman-teman tinggal buka buku pedoman yang ada yang saya udah berikan di halaman 9 atau 11 itu jelas sistematika penulisan skripsi seperti apa. Dalam proposal skripsi ada sistematikanya. Tapi nanti setelah proposal disetujui, di dalam skripsi sudah di bab 1 tidak perlu lagi ada sistematika lagi, sudah tidak ada sistematika. Ingat itu, lihat makanya contoh skripsi ya. Yang marketing udah saya kirim. Kalau yang manajemen keuangan saya kirim contoh dari kampus lain, tapi nanti mengacu pada yang punya umpam nantinya ya. Ingat, sistematika cuma digunakan di proposal penelitian, bukan di skripsinya. Nanti setelah proposal, jadi sistematika itu sistem yang akan kamu kerjakan dalam melakukan penelitian. Setelah itu disetujui ya hilang. Di skripsi di bab 1 sudah tidak ada lagi sistematika penulisan. Jadi ingat, sistematika itu Anda tinggal lihat di pedoman. Bab 1 apa, daftar isi apa, semuanya ada di situ. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, abstrak, kata pengantar ada di situ. Sistematika namanya ya. Ada jadwal penelitian ya. Sebentar, kita nggak akan banyak bicara di sistematika. Anda bisa lihat, coba lihat, jangan asal lihat googling tapi nggak ada dasarnya. Lihat di modul, gunakan yang pedoman yang paling benar ya. Jangan ngarang sendiri, Anda bukan siapa-siapa, Anda mahasiswa yang lagi belajar. Jadi jangan pakai persepsi sendiri. Saya lihat di e-learning, persepsi saya, pendapat saya nggak bisa. Kalian belum masih mahasiswa, belum menulis apa-apa, belum publish apa-apa, nggak bisa menentukan teori ada dari buku, ada dari publish, ada di artikel ya. Jadi sistematika pasti coba lihat di buku pedoman ya. Kita hapus sistematika. Yang kedua mengenai etika penelitian, itu udah jelas teman-teman. Di kita ada masalah etika penelitian ya. Teman-teman bikin skripsi, copy paste dari penelitian sebelumnya, mana boleh seperti itu. Udah kejadian lah sejak saya dengan teman-teman dosen membuat satu pedoman. Kita harus pedoman pada pedoman skripsi, tidak boleh mengutip atau mengambil dari skripsi orang lain, harus berdasarkan daripada jurnal, artikel. Makanya saya bilang ada jurnal, ada artikel, ada buku, ada macam-macam, boleh dari majalah. Makanya ada data primer dan data sekunder. Kemarin saya katakan data primer adalah data yang langsung Anda dapatkan dari nanti survei. Ada 2 data primer, 2 digunakan pada bab 1 ketika tidak ada data yang namanya data dari sekunder perusahaan. Harusnya teman-teman udah dapat data sekunder perusahaan, kecuali yang keuangan ya. Kalau keuangan langsung ke Bursa Efek Jakarta, itu bisa langsung dapat datanya ya, langsung diolah. Tapi yang marketing ingat, ketika tidak dapat data dari perusahaan, harus menggunakan data primer, yaitu data yang ditanyakan kepada pelanggan. Itu yang dijadikan bab 1, kita udah lewati itu, jangan balik lagi, panjang ceritanya. Jadi ingat, etika penelitian Anda harus ide-ide sendiri ya, variabel juga sendiri, tidak boleh mengutip asal mengutip, copy paste ada caranya, nggak bisa mengutip pekerjaan orang lain ya. Googling boleh, googling, tapi tidak bisa asal copy paste, ada caranya nanti di kutipan dan daftar pustaka ya. Di etika penelitian teman-teman lihat, kita nih willing to research, buat penelitian dari diri sendiri ya. Jadi yang kelas saya ajar nih, saya coba cari jurnal artikelnya, mengacu pada situ. Ketika kalian mengacu pada internet, saya langsung tahu oh ini copy paste. Tapi ketika mengacu pada kalian dari artikel atau itu kelihatan hasilnya ya. Jadi 2 intinya etika penelitian itu teman-teman gak usah pusing. Yang penting tidak boleh mengutip
asal mengutip. Ya, etika penelitian itu nggak boleh mencontek. Plagiarisme itu diharamkan dalam dunia pendidikan. Nah, di Umpam lalu teman-teman ke library, perpustakaan, copy paste diganti judulnya itu sering karena kita belum online Umpam. Jadi sejak 2-3 tahun terakhir ini ketika saya mulai menjadi penguji dan pembimbing, itu nggak bisa, pasti ketahuan dia mengutip dari mana, mengerjakan sendiri atau dibuatin orang lain. Nah, itu etika yang ada di diri kalian sendiri. Kalau kalian yang coba, saya bakal nggak bisa, sekarang pasti nggak akan lulus ya. Oke, kita hapus etika. Kedua, ini ketiga dan keempat yang paling penting saya lihat dalam e-learning, teman-teman banyak yang nggak bisa ya. Ingat, kutipan dan daftar pustaka. Saya udah kasih pedomannya. Contoh skripsinya udah bagaimana cara mengambil kutipan. Ya, kutipan itu bukan kutipan ada teori yang di dalam jurnal yang kamu, misalnya teori menurut Kotler, langsung kamu copy ke dalam kutipan. Nggak bisa begitu. Nanti di bab 2, teori menurut misalnya menurut Kotler, Armstrong, itu dalam jurnal atau artikel yang kalian lihat itu judulnya siapa yang kamu ambil, artikel yang 6 yang saya suruh itu. Jadi dalam, jadi misalnya kualitas pelayanan menurut Kotler dan Armstrong, dalam di situ ada tahun misalnya 2010, tapi kan penelitiannya bukan 2010, penelitian yang baru misalnya 2019, dalam misalnya Atika 2019. Nah, itu kalau buku, dari buku apa kamu ambil? Buku Sugiono kah? Buku apa? Nggak bisa asal, oh ini buku tahun 2000 segini, halaman segini. Ya dari mana bukunya? Nggak jelas bukunya dari mana. Kamu kutip doang, ngambil dari tempat orang, nggak bisa. Nah, di daftar pustaka itu semua mesti ada. Nah, cara buat pustakanya juga udah saya kasih contoh. Teman-teman ini hantam kromo, nggak dibaca di materi contohnya, lihat nih. Ada contohnya ya. Di skripsi yang untuk marketing nih khususnya udah saya berikan. Mungkin yang keuangan tinggal lihat di itu. Kan ada cara membuat daftar pustaka. Contoh, kita nih lihat. Kita boleh melihat caranya. Ada di sini. Jadi dalam membuat daftar pustaka harus begini ya. Lihat deh. Ini halaman keduanya begini ya. Terus di sini contohnya buku Abdullah Tamrin dan Francis Tantri 2016. Judul bukunya, tempatnya, daerahnya mana, ama penerbitnya apa. Kalau jurnal di sini ada Denny Harjanto 2016, jurnal performa, volume, ISN, pengaruh harga, judulnya, pada apa. Saya udah kasih ini, kalian nggak baca ya. Nggak bisa, kita nggak ada waktu untuk kayak gini, nggak efektif. Makanya saya kasih contohnya ya. Terus kutipan bisa juga di Google, kamu bisa lihat di Word itu ada reference. Apa reference? Lihat jenis apa, American style itu dalam buat daftar pustaka, tinggal masukin aja buku, nanti dia otomatis. Jadi daftar pustaka itu ini nggak langsung rata begini ya, ada jaraknya nih. Makanya saya kasih contoh, dibuka, nggak bisa hantam kromo ya. Salah di e-learning nggak apa-apa, diskusi ya, nanti kita betulin ya. Jadi intinya kutipan itu teman-teman mesti lihat ngutipnya dari mana, dari buku kah, dari jurnal kah. Ya kalau dari buku, halaman berapa buku itu, bukunya apa, cantumin di daftar pustaka. Itu harus ada ketika diuji. Kalau apalagi saya yang nguji, saya tahu ini copy paste apa enggak. Lihat aja di daftar pustaka ada enggak, di kutipannya ada, nyambung enggak. Jadi di kutipan Anda nggak boleh taruh teori yang ada di jurnal aja, tapi si penulisnya, karena kalian mengutip bukan dari teori itu, tapi dari si jurnal yang itu. Jadi yang kamu kutip adalah misalnya Armstrong ya, lihat deh situ, Kotler Armstrong, di situ tahun 2006 misalkan. Kamu harus tulis dalam jurnalnya siapa, namanya jurnal misalnya Atika, dalam Atika 2019. Nah, itu kutipan ya. Oke. Nanti tolong saya minta dibaca materinya. Kalau nggak dibaca berat ya. Kalau ada kesempatan tetap muka mungkin lebih menarik ya, lebih ini agak susah saya dengan online seperti ini ya. Kalian mau Zoom susah ya, yang mau online susah. Jadi caranya dengan video ya. Effortnya seperti ini ya. Ini menggunakan media. Nah, ingat, saya suruh buku Sugiono nih. Lihat buku Sugiono, saya sampai hancur rebus. Saya ada banyak buku penelitian dan selalu saya pakai nih buku ini. Lihat di halaman, kalau di tempat saya halaman 148 itu tentang sini ada 148. Nah, tentang populasi dan sampel ya. Kalau kita bicara populasi dan sampel, ini contoh berapa ya?
Ini lihat nih teman-teman ya, populasi sampel. Ini populasi, ini populasi. Misalnya mahasiswa Umpam. Tapi kan kamu nggak semuanya mahasiswa Umpam yang kamu teliti. Misalnya kamu menelitinya ini S1 semester 6 misalkan. Ya kamu bikin jadi populasinya ini populasi, ini sampelnya adalah S1 semester 6, mahasiswanya masih Umpam. Nah ini sebagai ini namanya sampel. Nah dalam menentukan ini ada banyak sistemnya atau ada teori untuk menentukan sampel. Teman-teman baca buku Sugiono itu, pastikan penelitian Anda itu adalah sesuai dengan itu. Tadi ada yang nanya ke saya mengenai random, mengenai Slovin, jenuh ya. Itu banyak, tergantung Anda apakah pakai sistem sensus, dibaca teorinya. Semua penelitian nggak sama ya. Kalau kalian nggak baca kesempatan ini, kalian googling boleh, cari apa itu random, apa itu jenuh. Ada di buku ya, yang belum punya buku tolong cari bukunya, di sini jelaskan jelas ya. Bagaimana kita tahu apa itu populasi dan sampel ya. Halaman 148 kalau di buku saya ya. Sampel populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Misalnya mahasiswa Umpam, tapi kan nggak semua mahasiswa yang meneliti ya. Kita harus cari sampelnya dari populasi itu. Sampelnya bisa dilihat sini, ada teknik sampling, teman-teman cari, ada teknik sampling probability sampling atau non probability, sesuaikan dengan penelitiannya. Nah di sini ada misalnya proportion stratified random sampling, random caranya bagaimana. Terus ada yang pakai sistem Slovin dihitung ya ada yang pakai jenuh berarti misalnya cuma sedikit, ingat minimal 30 sampelnya. Kalau karyawan misalnya bukan karyawan, karena kamu marketing, pelanggannya mesti lebih dari 30 pelanggannya, itu harus lebih dari, kalau di customer itu pelanggannya cuma 30 dan semuanya menjadi sampling, itu namanya sampling jenuh. Nah ketika pelanggannya 1000, ya banyak dong, cari ya masukin Slovin N besarnya, ingat nih, N besar sama N kecil beda ya. Nih N besar berarti apa, ini populasi, kalau N kecil dengan sampel. Nah makanya ini kemudian ketukar. Nah populasi kan udah ketahuan berapa, kamu misalnya pelanggannya ada 500 gitu kan, masukin rumusnya, tentukan pelanggannya mana. Makanya lebih spesifik pelanggan mana yang mau di survei, yang dijadikan populasi, yang menjadi sampelnya apa. Kalau misalnya pelanggannya sedikit ya dijadikan semua sebagai sampling, namanya sampling jenuh. Ya kalau random, lihat lagi di teori random harus bagaimana, ada caranya. Random berarti kan dipilih, atau sistem sensus, misalnya wilayahnya kelurahan, ada berapa keluarga, ada berapa RW, itu namanya sensus. Nah itu kalian yang tahu teorinya ya, populasi sampel. Nah ya, jadi teman-teman intinya teman-teman harus baca materi. Nggak bisa, saya nggak bakal ada waktu yang tepat untuk menjelaskan ini dengan pandemik ini, situasinya agak sulit ya teman-teman. Jadi saya terpaksa harus saya lihat yang aktif cuma beberapa orang, nggak sampai 5 orang ya, yang lainnya sebagai followers. Terus banyak yang ikut, ingat ya, saya nggak akan luluskan yang lebih dari 4 kali, nggak boleh ikut UTS, dan saya serius ya. Saya lihat banyaknya, saya nggak ada peduli kecuali yang kerja di kesehatan. Kalau yang nggak kerja di kesehatan saya nggak kasih teloris. Jadi bilang ada di kampung apa, saya nggak bisa. Internet ada di mana-mana. Jadi sampai 4 kali jangan harap bisa lulus di mata kuliah saya ya. Saya tidak main-main, saya sangat objektif, nggak akan pernah. Sekitar 5-4 orang yang direct saya nanya, saya jawab, dan dia mengerti, dia coba belajar. Yang lainnya followers ya. Mohon maaf, ada yang memang belajar sendiri, mungkin dia udah merasa tahu, nggak nanya saya, nggak apa-apa, asal kalian baca materi, cari seakan-akan kalian lagi meneliti, baru kalian bisa lulus 8 semester ya. Tadi kita bicara populasi, terus kita bicara variabel. Ingat, variabel itu misalnya adalah X1, X2 sama Y gitu kan. Ingat nih, ini kan variabel. Nah
di variabel ini nanti ada yang disebutin namanya variabel independen. Ini variabel independen, Y-nya dependen. Jadi yang mempengaruhi adalah variabel X independen, variabel X2, X1 dan X2 adalah independen, berarti bebas. Dia yang mempengaruhi daripada Y dependen. Nah ini kalau begini kalian disuruh bikin definisi operasional, tadi beberapa teman-teman dulu lihat, saya kasih contohnya juga ada ya. Definisi operasional adalah ini yang di marketing, kalau yang di itu coba lihat di keuangan ya. Definisi operasional ada di bab 3 ya. Di bab 3 ini adalah cikal bakal dari kuesioner, kecuali keuangan nggak pakai kuesioner ya. Keuangan adalah dari laporan keuangan atau itu nggak perlu pakai yang kayak di marketing, nggak perlu ada definisi operasional. Adanya adalah analisa laporan keuangan dimasukkan dalam rumus. Nah ini definisi operasional ya, ada di sini ya. Cara buatnya juga nanti saya betulin. Jadi ingat, banyak yang bikin definisi operasional salah. Definisi operasional kaitannya kepada ini adalah variabel. Misalkan variabel kualitas barang. Di sini ada dimensinya apa aja? Ya. Habis dimensi apa sebenarnya? Indikatornya apa? Dari satu dimensi ada berapa indikator? Ya. Baru di sini namanya skala. Baru di sini disebutnya ordinal ya. Ordinal. Ini namanya kode. Apa kode? Kode ini kuesioner urutan 1, 2, 3 ya. Terus sampai berapa puluh kuesioner ya, atau pernyataan. Nah ini jelas variabel, dimensi, indikator, skala, ordinal, jenis ya. Ordinal ini jenis. Nah kali ini sambil bagi ini lihat contohnya. Lihat itu variabel kualitas pelayanan itu dimensinya apa aja. Terus bagian dari dimensi indikator apa aja. Skalanya apa? Likert apa? Likert kan baca buku Likert apa? Likert itu adalah yang 1 sampai 5 itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu atau pas ya, atau tengah-tengah itu ya, ragu-ragu atau disebutnya cukup ya, cukup. Kalau bisa jangan jawab yang nomor 2 gitu. Biasanya customer diarahkan untuk jawab nomor 1, 2 atau 4, 5. Karena kalau kebanyakan yang nomor 2-nya itu penelitiannya berantakan, berarti si customer tidak bisa menentukan ya. Ingat. Terus kalau itu 1 sampai 5. Jenis itu ordinal. Ordinal itu berarti angka ya. Ingat angka 1 sampai 5. Nah, K1 kode ini kode kuesioner. Kuesioner 1 ini adalah dari indikator berapa. Makanya dari variabel operasional ini akan menjadi sebuah kuesioner nanti. Kuesioner kamu akan dibagikan customer. Nah itu nanti kalau kamu di metode ini sudah bagus, ke pembimbingnya lebih mudah. Nah saya lihat yang koordinasi dengan saya 5 orang nggak sampai, orangnya itu aja yang ngerti. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pada ngerti ya. Nah, jadi itu aja yang saya sampaikan. Metode pelajaran banyak, mahasiswa harus inovasi, banyak inovasi, punya banyak akal, mesti berani untuk cari sendiri, nanya boleh, nggak boleh cuek ya. Kita bisa meningkatin kita punya kualitas dari diri sendiri. Oke, hari ini sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.